kan lokasinya ruangnya kecil Mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong. Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja Mas. Asal muat kepala bisa masuk ke dalam? Bisa masuk. Kalau kepala masuk udah pasti. Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk. Bisa masuk. Celah segini bisa masuk. Apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang, merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik sprei sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Dari gambar CCTV ini, terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini, terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya. Kapan waktu biasanya beroperasi? Biasanya sih gelap-gelapnya orang ini aja Tidur jam 2, jam setengah 3, jam 3, paling pokoknya jam 3. Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu? Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling. Setengah jam aja? Setengah jam. Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya? Ya yang berharga aja seperti kayak emas. Yang utama sih saya cari uang. Cari uang? Yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu. Yang gampang masuk kantong aja ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar. Ya. Mas masuk ke kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur? Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini itu adanya di ruang tamu. Di ruang tamu? Di ruang tamu, di samping meja kerja. Tapi pernah masuk ke kamar ketika orangnya lagi tidur di dalamnya? Benar. Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam? Nggak ada. Nah, keberanian apa yakin karena yakin aja. Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara? Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah. Saya dari atas, dari genteng. Saya dari genteng kalau... Buka gentengnya gitu atau? Enggak, saya naik dulu ke genteng kan biasanya di situ suka ada Ventilasi? kayak ventilasi udara atau pintu atau
apa gitu biar bisa bawa celah buat masuk, atau genteng-genteng yang udah nggak ini lagi, nggak bolong lah, genteng bolong saya masuk dari situ. Itu kan lokasinya ruangnya kecil Mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong. Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mah Asal buat kepala bisa masuk ke dalam. bisa masuk. Kalau kepala masuk udah pasti Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk. bisa masuk. Celah segini bisa masuk. Ya, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Bang Jack bak Spiderman yang dengan mudah memanjat tembok, berjalan di genteng, bahkan masuk plafon rumah. Belasan tahun beroperasi, Bang Jack tidak pernah ketahuan atau ditangkap polisi. Sekilas postur tubuh Bang Jack tidak jauh berbeda dengan Mas di Tambora. Kecil, kurus, dan terlihat lentur. Bang Jack menjadi seorang pencuri rumah ya atau pembobol rumah. Apa harus punya badan yang kecil gitu Bang, kurus? Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Yang jelas dan pasti hitung-hitungannya harus ada. Itu hitungannya kayak gimana Bang? Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya muat atau enggak kan harus ada. Kalau dari Bang Jack sendiri kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa? Ya kurang lebih 40 sentian. 40 cm itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana. Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar akting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pembobol rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan. Berapa lama waktu untuk ngegambar rumah ini? Ya paling lama-lamanya juga sekitar 4 sampai semingguan. 1 minggu buat memantau rumah ini. Memantau rumah itu, tetangganya kan kita harus lihat keadaan. Di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga, orang kapan kosongnya, kapan lengahnya dia, disitulah kita bisa bekerja. Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir di depan rumah gitu ya, melihat dari jauh gitu loh untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu, atau punya trik sendiri gitu loh supaya Ya, nggak... dan pasti kita punya trik sendiri. Ya, apa pura-pura kita jadi pedagang. Jadi pedagang? Ya, apa kita, ya pura-pura lewat. Ya, sehari bisa 2-3 kali lewat gitu. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar. Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam, berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini nggak? Ya kayaknya sih enggak juga sih kalau untuk penghuninya sih enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma 1 atau 2 ya. Yang udah niat saya harus berani, ya emang berani lah, udah hal yang biasa pasti. Bang Jack masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek. Itu gimana? Ya semuanya kalau yang namanya
udah begitu sih udah siap aja. Nah, maksud kata siap itu udah risiko, kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat dia hati-hati lah pastinya. Kita merambat pelan-pelan sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu. Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang. Harus melihat hari baik. Kalau melanggar, bisa buntung. Apa itu tuh harinya seperti apa Bang hitung harinya ini? Oh iya, saya lahir dari apa, hari baiknya apa, hari apa yang baik untuk saya itu yang saya lakukan. Itu. Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik? Oh enggak, Tidak pernah? tidak pernah. Takut ketangkep? Takut Ya, takut ketangkep lah.